Apa nih yang bisa membuat Ray senang gitu. Dengan berbagai cara saya sudah coba. Kemarin kita udah jalan-jalan, tetapi kemarin pada saat dia di kamar masih merenung ngelihat Aaron ada gitu, akhirnya dia sedih lagi gitu. Gua punya ide nih. Ada satu hal yang akan membuat dia itu paling senang sebenarnya. Apa itu? Yaitu perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, akhirnya Ray udah mulai ceria nih. Habis perawatan. Habis perawatan. Jadi memang begitu ya caranya supaya bikin orang yang lagi bersedih dengan cara kasih dia bahagia, kasih perawatan, kasih semua yang dia suka, pasti pelan-pelan akan dilupakan. Iya, karena cewek sama cowok tuh beda. Kalau cowok Itu namanya kesempatan dalam kesempitan. bukan, kalau cowok kan godaannya wanita. Harta, tahta, wanita. Kalau wanita Harta dan takhta. kalau wanita godaannya tuh tas, sepatu, skincare, make up, sama operasi plastik. Mau plastik. Tapi kamu harus memikirkan dan membayangkan begitu banyak orang di luaran sana yang juga makan aja susah. Intinya harus membayangkan begitu banyak orang yang keadaannya susah, harus dibantu dan sebagainya. Jadi jangan kita itu karena perawatan baru hilang sedih, harus karena beli tas, beli sepatu. Harus memikirkan perasaan orang juga yang tidak mampu. Iya, tapi kan kalau perawatan itu bukan karena sedih, emang harus. Nanti kamu selingkuh kalau aku perawatan. Enggak lah. Sekarang kita mau ngapain nih? Nih, jadi kita mau, kan kemarin sempet tuh aku bikin video. Aku bilang Yang video yang mana? adalah kemarin itu yang waktu pasca kamu keguguran. Terus aku ajak temen-temen nih, ayo kasih komentar-komentar apa aja untuk menghibur. Kan kamu suka baca-baca komen tuh, ya kan? Jadi pasti akan banyak orang yang nge-komen terus, dan aku minta tolong mereka untuk hibur kamu melalui komentar. Oke, udah baca ya. Mulai dari yang pertama. Baca. Kare, sabar, harus ikhlas, semua itu izin Allah. Ayo bangkit dan harus semangat, bismillah. Allah lebih sayang adik bayinya, insya Allah pasti ketemu di surga kelak, amin. Amin, ya Allah. Amin. Makasih Jadi, komentar positifnya. bener, itu yang dia maksud tuh bener. Jadi kamu tuh harus bersabar karena kelak kita di surga pasti akan ketemu dengan dia gitu, dengan si dedek bayi. Iya. Jadi jangan habis komentar, habis perawatan tuh, ya kan? Jadi jangan ini lagi. Kare, kakak kuat kok, kangen sama cerianya Kare, ambil hikmahnya aja supaya kakak sama Awal terus sama Kak Pablo. Aku terhibur sama vlognya kakak, semangat, kasih. Tuh, dia terhibur sama vlognya. Tapi pas keguguran jangan terhibur dong, masa begitu terhibur. Nih. Bang, jagain terus Kare, dia istri yang baik. Bukan, netizen aja tahu apa itu yang baik. Kenapa ketawa? Masa sih? Iya. Oke. Bare semangat ya, selalu tersenyum, pasti senyumannya itu membuat hati senang. Cia, iyalah makanya gue seneng banget setiap Iya, hari. makasih loh perhatiannya. Aku selalu ngevlog setiap hari itu supaya aku tuh lebih deket sama kalian yang ada di YouTube. Seperti itu. Kalau yang lain-lain mah aku nggak peduli. Betul. Jadi Kare dengan dia membuat vlog YouTube karena dia satu pengen deket dengan kalian, yang kedua pengen AdSense ya. Enggak lah, AdSense nggak semata-mata cuman karena AdSense. Pengen deket karena aku nggak punya temen guys. Iya, dia nggak punya teman, nggak ada yang mau temenan sama dia. Semenjak jadi ibu-ibu sibuk ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, jadi mau berkongko-kongko itu gak sempet. Ya, Apalagi sekarang ditambah kegiatan betul, baru, jualan hijab. dan sekarang Ray lagi menjaga jarak dengan beberapa orang, dengan pertemanan yang menjerumuskan ya, Yang toksik. yang toksik. Iya. Toksik. Oke.
Lagi Waduh, nih. panjang, kamu aja yang Oke. bacain. Halo Mbak Re, salam kenal ya, walau dari Ternate maksudnya ya. Ternate. Semangat ya Mbak Re, jangan sedih terus. Ini memang belum bagiannya Mbak Re untuk menimang sebuah hati, Sang buah hati. Tetapi percayalah Tuhan, MCH, macih. Macih. Memberi waktu dan kesempatan lagi untuk menimang, bukan meminang ya. Menimang sang buah hati di kelak nanti. Bedanya kelak sama nanti? Ya kelak nanti ya nanti. Tuhan baik dan sangat baik. Amin. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan agar Mbak Rey terus diberikan kesehatan dan penghiburan. Mbak Rey nggak boleh terus terlena dalam kesedihan. Ini membuat Mbak Rey patah semangat. Kakak. Oke, makasih banyak ya komentar dari Maria Novi. Ini kamu semangat banget untuk komentar, perhatian banget sampai panjang komennya. Bagus. Berarti menunjukkan rasa empati sama aku, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Salam kenal, Maria. Oke. Ini ada lagi nih. Sadarilah bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Ada yang datang, ada yang pergi. Semua berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya sebagai makhluk ciptaannya. Kita sebagai manusia hanya bisa menerima, kesedihan akan terkikis oleh waktu. Amin. Tuh. Hidup harus terus berjalan ya, apapun yang terjadi, musibah atau ujian yang dilalui harus tetap semangat. Tidak semangat. perlu komentar negatif, tidak perlu menghiraukan komentar negatif. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik untuk hidup ini, keluarga dan diri kita sendiri. Oke. Ini ada lagi nih. Setiap makhluk hidup sudah ada kada dan kadar. Kodo dan kodar. Kodo dan kodarnya. Jadi serahkan pada Tuhan. Sudah kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ikhlaskan dan tetap semangat menjalani kehidupan kedepannya. Emang seperti itu. Harus semangat apapun yang terjadi. Apaan kamu aja udah sempet tak Apapun semangat. Tapi kan aku gak berlarut-larut, wajar lah. Hari pertama, hari kedua itu kan sedih down karena kan itu bentuk rasa kita gak percaya kadang gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, ya gak percaya bisa terjadi gitu. Tapi setelah dipikir-pikir sebagai manusia yang dewasa, bijak, tentunya yang sudah mengalami banyak cobaan, tentunya kita harus bersikap pasrah, ikhlas, sabar. Ya, gitu. Bahwa semua ini hanya sementara. Sementara, betul. Ini ada lagi nih. Bang Pablo, istrinya yang cantik dijaga dan disayangin ya. Semoga rumah tangga kalian selalu baik-baik saja dan makin romantis. Amin. Pastilah, ini kan akan aku jaga selalu. Karena saking aku jaganya nih, kalau aku misalnya jalan ke mall gitu ya, ini pasti aku gandeng terus nih. Karena kalau lepas masih belanja. Jadi akan aku lepas, jaga terus nih, aku jagain tuh. Nah, harus saling. Aku udah banget gak pernah ke mall. Iya, aduh. Terus anakmu menunggumu di surga Om Pablo. Hei, saya ini dipikir dulu kalau ngomong. Apakah ini Om? Saya. Kakek. Jangan bilang kakek dong. Ini saya ini masih sangat muda ya. Lansia. Nah. Aku tahu kamu mau bilang apa. Jadi jangan Om ya, panggil Bang aja cukup ya. Jadi orang tua. Oke lah. Dia maksudnya jadi orang tua yang baik ya. Bangunlah rumah di surga tuh anakmu biar nanti kamu bisa bersama-sama di surga. Amin. Nih. Ada warga yang habis bantu dana besar ke negara yang lagi perang kok keguguran ya. Hah? Maksudnya apa sih? Ada warga yang habis bantu dana besar ke negara yang lagi perang kok keguguran ya. Kenapa bisa begitu ya? Apakah orang itu benci sama negara satunya yang A, lalu orang itu lebih bantu dana besar ke negara yang B kah? Marilah kita semua manusia jangan membenci sesuatu dan jangan mengutuki sesuatu. Super sekali. Tunggu ya. Ini harus kita Dia punya filosofi cermati. yang ini kali ya.
tapi filosofinya itu saking Negara filosofinya. itu maksudnya hiasan kali, bukan negara kali maksudnya. Enggak, ini negara. Ini makanya ini saking filosofinya kita Maksudnya harus gugur di medan perang gitu. Hmm. Atau gimana? makanya kita harus mengartikan ini dengan secara matang. Karena kita baca satu kali nggak akan mengerti itu. Baca dua kali belum mengerti. Baca tiga kali pusing udah pingsan tuh orang tuh. Nah sekarang kita lihat baca nih. Ada warga yang habis bantu dana besar ke negara yang lain, yang ke negara yang lagi perang. Oke, kok keguguran ya? Kenapa bisa begitu ya? Nanya sama saya. Dia nanya sama kita nih sayang. Kok bisa keguguran ya? Maksudnya apa? Apakah orang itu benci sama negara? Kenapa bisa begitu ya? Apakah orang itu benci sama negara satu yang A, lalu orang itu bantu dana besar ke negara yang B? Marilah kita semua manusia jangan membenci sesuatu dan jangan mengutuki sesuatu. Bingung, lupakan, skip. Angkat tangan nyerah. Nggak tahu. Karena sudah kita coba untuk mengartikan ya, mohon maaf ya. Jodoh nih wajahnya sama, jangan kecapean, nanti biar bisa punya lagi, amin. Hah, gitu wajahnya sama. Mirip kali. Kalau sama berarti wajah dia ya wajah saya. Kok kamu Kembar. itu saya kan gitu. Nanti kita lagi tidur Nanti nih. kalau lagi mencium diri sendiri Iya. dong. Jangan nanti kalau seandainya wajahnya sama, terus aku bilang aku cinta aku, kan lucu, nggak pas begitu. Aku 2 kali keguguran, sedih banget memang. Ingat gimana ngidamnya. Dia ada di perut kita dan lain-lain. Nangis banget aku juga, tapi seiring waktu bisa ikhlas. Iya. Betul. Amin. Jadi memang begitu, memang di awal-awal itu pasti sedih ya. Apalagi saya juga merasa sangat sedih sekali di awal-awal. Tetapi memang harus kita itu move on, harus bisa sebenarnya bukan melupakan. Kejadian ini tak akan pernah bisa terlupakan karena ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi kita dan akan membuat kita besok-besok itu belajar. Kalau seandainya kamu nanti hamil lagi, ya harus bisa menjaga, jangan tiktokan malam-malam gitu. Sampai jungkir balik. Sampai jungkir balik. Naik-naik. Jatuh-jatuh. Tuh. Jadi itu pelajaran. Jadi tidak bisa dilupakan juga. Tetapi sebagai seorang muslim kita harus mengikhlaskan, serahkan kepada Allah. Karena setiap titipan daripada Allah ke dalam rahim seorang ibu itu adalah titipan, begitu, bukan milik ibu tersebut, begitu. Jadi kapanpun sewaktu-waktu Allah ingin mengambilnya dari kita, ya maka kita harus ikhlaskan. Apapun itu, bukan cuma bayi, harta, tahta, kan? Segala sesuatu lah yang ada di dunia ini hanyalah sementara untuk kita semua. Sehingga kapanpun Allah ingin ambil itu dari kita, ya kita harus serahkan kepada Allah secara ikhlas, begitu. Dan itu juga dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kita nggak tahu, mungkin sebelum-sebelumnya kita punya kata yang salah gitu ya, ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung sejumlah orang, sehingga membuat Allah ingin kita menggugurkan dosa itu, begitu, dosa sebelumnya dengan cara memberikan kita teguran atau ujian gitu. Apalagi sekarang ini kita ingin berhijrah, kita ingin menjadi orang yang baik, kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Maka haruslah kita mengikhlaskan itu semua, begitu. Dan kita harus menganggap ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang sama kita. Betul. Allah sayang sama kita. Masih bagus kita diberikan ujian di dunia. Betul. Coba kalau di akhirat, neraka. Ibaratnya kalau kita punya anak nih ya, kita punya anak, misalnya anak punya 5 ya, kayak aku punya anak 5 ini. Kalau anak aku sayang sama dia, aku pasti akan tegur dia, aku pasti akan uji dia. Misalnya kamu nggak boleh ya main-main di luaran ya. Itu karena sayang, karena aku tegur gitu. Karena aku takut kalau dia main di luaran nanti dia bisa jatuh apa segala macam. Lalu kalau dia melakukan satu kesalahan, aku akan pukul tangannya, aku akan marah gitu. Itu adalah bentuk daripada teguran ataupun ujian bagi si anak tersebut. Karena aku peduli, aku sayang. Tapi kalau seandainya aku nggak sayang sama si ini anak, aku nggak peduli sama si ini anak, maka ya sudah, biarkan aja dia di luaran sana. Dia mau ngapain, jungkir balik juga aku nggak peduli, nggak begitu. Tapi karena kita sayang, ya sudah. Itulah bentuk daripada seorang umat Islam harus seperti itu. Pinter. Udah cocok ya? Ya Ustaz.
Lagi kamu pakai gendong-gendong, gendong-gendongan. Di berat ini tuh pelajaran kamu, jaga, ingat selalu kandungan kamu lemah. Iya sih. Jadi memang pada saat satu hari sebelum, ya bukan satu hari ya, di hari itu juga ya. Karena subuhnya kamu kesakitan, malamnya itu habis joget-jogetan TikTok gitu. Aku lagi joget TikTok, dia pakai manjat-manjat lah, apa segala macam. Jadi memang ini suka ini sih. Istri sedang hamil muda tak boleh kerja terlalu banyak, kandungan ya tak kuat. Ya emang iya, betul. Kamu jangan banyak-banyak kerja gitu. Cari duit aja. Sama aja. Ya, beda. Sama aja marimar. Beda. Kalau cari duit itu mencari gitu. Kalau kerja ya kerja, nyapu kerja, bersih-bersih, ngepel ya kerja gitu. Kalau nyari duit ya nyari gitu. Beda kan? Yang sabar, semoga jadi tabungan di akhirat buat kalian berdua. Semoga cepat hamil lagi, amin. Kita buat lagi ya. Amin. Insyaallah. Kita buat lagi ya. Jadi ikut nangis, sabar ya Mbak Rey. Ya, makasih ya. Mohon maaf udah membuat kamu nangis. Banyak banget yang bilang auto mewek, ikut nangis. Jadi ikut nangis semua pada ini. Berapa minggu kemarin nonton vlog Atta Aurel nangis deras karena Aurel keguguran. Sekarang Mbak Rey yang keguguran, ya Allah kuatkanlah kalian, ini udah jalan dari Allah, insya Allah secepatnya akan diberikan lagi momongan, amin. Jadi dia habis nonton Atta Aurel dia nangis. Sekarang lihat Mbak Rey yang keguguran nangis. Jadi memang sekarang ini nggak tahu ya, apa namanya, aku juga bingung. Kemarin juga sempat ada yang ngomong sama aku, ada yang nanya gitu, kok kebetulan ya gitu Atta Aurel keguguran, kamu Rey Utami juga keguguran, istri kamu juga keguguran ya. Kok lagi happening banget keguguran gitu. Sampai aku bingung, penasaran, aku terus buka di Google ya, artis keguguran, yang muncul Cinta Luna. Yang muncul Cinta Luna gitu. Jadi aku jadi iya juga gitu. Jadi banyak artis yang keguguran ternyata. Ya mudah-mudahan jangan ya menimpa yang lain, cukup kita aja. Oke, jadi intinya sih itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi komentar-komentar yang pengen kita baca. Mungkin nanti kita cari waktu lain. Bisa dibacain sekarang semuanya. Tuh, karena dari tadi ini sudah banyak sekali yang telepon untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya ini yang harus dilakukan. Jadi pokoknya makasih banget buat support, perhatian, kepeduliannya untuk penonton setia YouTube aku dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Itu aku yakin banget mereka setia banget nonton. Kalau di sini aku di YouTube ini, yang YouTube kali ini nggak mencari apa-apa, mencari teman gitu. Betul. Karena dari komen-komen YouTube itu kita bisa, oh harus begini. Kadang-kadang nasehatin kita kan, harus begini. Jadi daripada kita nanya-nanya sama temen, harus curhat sama temen, nih aku sharing sama kalian. Dan kalian kan lebih nggak ada muatan tertentu untuk menasihati kita, hanya untuk benar-benar pure gitu ya, murni gitu, karena mereka peduli sama kita. Kalau teman-teman yang udah temenan kan kita nggak tahu fake apa enggak gitu kan. Betul. Jadi mendingan aku lebih fokusnya sama kalian aja yang ada di YouTube, yang setia dari dulu sampai sekarang, yang nggak bosen walaupun vlog kita sekarang nggak terlalu heboh kayak dulu ya, yang biasa-biasa aja karena udah hijrah juga. Yang wajar-wajar aja lah. Yang karena udah hijrah juga, mungkin lebih banyak jualan hijab kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berbagi kebaikan semuanya. Bisa tetap keep contact, keep in touch. Gitu. Jauh di mata, dekat di hati deh pokoknya. Pokoknya 1000 kecupan untuk kamu semuanya. Meski dirimu jauh di sana, kita berjumpa via udara gitu kan. Via suara. Oh, via suara. Kirain via udara. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye, di komen ya.